أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan adabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 88 dan 89. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun fil jannati khairum minal jannati al-khuludu fil jannati khairum minal jannati wa khidmatul malaikati fil jannati khairum minal jannati wa jiwarul anbiya'i fil jannati khairum minal jannati wa ridallahi ta'ala fil jannati khairum minal jannati wa arba'atun fin nari syarrum minan nari al-khuludu fin nari syarrum minan nari wa tawbihul malaikatil kuffara fin nari syarrum minan nari wa jiwarus syaitani fin nari syarrum minan nari wa ghadabullahi ta'ala fin nari syarrum minan nari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, di surga ada 4 hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri, yaitu kekal di surga lebih baik daripada surga, pelayanan dari malaikat lebih baik daripada surga, bertetangga dengan para nabi di surga lebih baik daripada surga, keridhaan Allah Ta'ala di surga lebih baik daripada surga, dan di neraka ada 4 hal yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri, yaitu kekal di neraka lebih jelek daripada neraka, peringatan malaikat terhadap orang kafir lebih jelek daripada neraka, bertetangga dengan setan di dalam neraka lebih jelek daripada neraka, kebencian Allah di dalam neraka lebih jelek daripada neraka.
ahli surga akan dilayani oleh para malaikat. Oleh karena itu, fa khidmatul malaikati tadullu ala ziyadatir irtifa'i ahlil jannati. Adanya pelayanan malaikat terhadap ahli surga menunjukkan bahwa ahli surga lebih mulia daripada sebagian malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari BCA Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Dan nanti insyaallah kami akan hadir di lembaga pendidikan SD Aminah yang ada di Surabaya. Kami akan bertemu dengan para guru-guru Al-Quran di sana. Metode pembelajaran Al-Quran Asyukri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 88. Orang yang kafir sesudah beriman akan menerima kemurkaan dan siksaan dari Allah selama-lamanya. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam tanpa ada keringanan sedikit pun. Mereka tidak mendapat pengampunan karena alasan apapun. Karena yang menyebabkan mereka mengalami siksaan itu ialah keingkaran dan kekafiran yang telah meresap dalam hati mereka. Sebab itu, kemurkaan Allah tidak dapat dihindarkan dengan alasan apapun juga. Dan adab Allah terhadap mereka tak dapat ditunda-tunda. Jadi kalau hati itu menjadi mati, hati itu menjadi sakit, maka seluruh kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas, para ulama, para habaib, para kiai, bahkan para nabi, agama Islam, dan seluruh kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu masuk ke dalam telinganya, matanya juga tidak bisa melihat kekuasaan Allah dikarenakan hati mereka mati dan hati mereka sakit. Oleh karena itu, marilah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang sehat, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati yang mati itu bisa menjadi hidup dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saudara-saudari kita yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan bisa bangkit karena dengan mengkonsumsi yang namanya taubatan nasuha. Nanti bisa dilihat di surat 11, namanya surat Hud, ayat 52. Dan juga di surat 71 namanya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berjanji, barang siapa yang mau beristighfar dan bertaubat dan banyak membaca sholawat, maka Allah akan
menghidupkan hati yang mati, hati yang sakit akan bisa bangkit kembali, dan Allah akan berikan segala macam problematika kita hidup di dunia ini, baik berkaitan dengan sandang, pangan, papan, iman, takwa, iptek, maka Allah akan membukakan keberkahannya dari langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin beristighfar dan bertaubat dan berhijrah senantiasa beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di surat Al-A'raf ayatnya ayat 96. Amin ya rabbal alamin. Ayat 89. Orang-orang yang betul-betul bertaubat dari perbuatan dan kembali ke jalan yang benar dengan meninggalkan kekafirannya, kedolimannya, kefasikannya, kemunafikannya, kemusyrikannya, dia diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini. Dia kembali fitrah lagi. Nanti bisa dilihat di surat 30 ayat 21 sampai ayat 60. Tepatnya di ayat 30, suratnya 30 surat Ar-Rum. Kita harus kembali fitri, hidup dengan fitri, wafat dengan fitri, dan nanti kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang fitri. An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang bertaubat itu nanti dia betul-betul menyesali perbuatannya yang salah dan memperbaiki masa depan dengan mengisi dengan amal-amal yang soleh, bersedia memupuk imannya dengan ajaran-ajaran yang benar, serta mau mengubah tingkah lakunya yang dulunya jahat, yang mengotori jiwanya. Bagi mereka masih dibuka pintu tobat yang selebar-lebarnya. Yang salah kalau mau bertaubat bisa menjadi soleh, yang kufur kalau mau bertaubat bisa menjadi syukur. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersahabat dengan Al-Quran, dengan integrasi nilai Islam. Kita kokohkan di dalam ucap, hati, pikir, perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini terdapat suatu isyarat bahwa orang-orang yang bertaubat tetapi tidak dibuktikannya dengan amal yang baik, maka tobatnya tidak ada artinya. Menurut pandangan agama, banyak orang yang menyatakan dirinya bertaubat tapi masih berbuat maksiat. Itu namanya STMJ. Apakah itu? Sholat terus, maksiat jalan. Itulah namanya orang munafik. At-Taubah ayat 67 sampai 70. Naudzubillah, summa naudzubillah. Solusinya ada di At-Taubah ayat 71 sampai 72. Dengan disertai penyesalan dan istighfar, itu bisa menyebabkan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila dia mengulangi perbuatan jahatnya itu, orang semacam ini taubatnya tidak memberikan pengaruh sedikit pun di dalam jiwanya. Jadi kalau kita bertobat hanya di bibir saja, tidak tembus kepada hati kita, tidak tembus kepada pikiran kita, tidak tembus kepada perbuatan kita, maka kita akan menjadi orang-orang munafik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 142 sampai 145.
Solusinya di ayat 146 sampai 147. Orang-orang munafik yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah, maka dia menjadi sahabat-sahabat kita fillah. Mudah-mudahan seluruh umat yang hatinya sakit, yang hatinya mati, mendapatkan terapi dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, dengan D5, yaitu dibaca, dihafal, difahami, diamalkan, dan didakwahkan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan langkah dakwah kita, dengan sopan santun, dan dengan contoh yang terbaik. Surat 16 ayat 125 sampai 128. Dan tidak sanggup mengobati penyakitnya orang-orang yang senantiasa mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mulutnya dia bertaubat, tapi perbuatannya masih berbuat maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Seandainya mereka dapat membuktikan tobatnya dalam bentuk perbuatan nyata, niscaya mereka itu mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Itulah yang paling penting. Pengampunan Allah itu penting dan rahmat Allah itu penting. Kita bisa RI mendapatkan rahmat ilahi, tapi jalurnya harus kita membaca, yaitu doa-doa bertaubat seperti doanya Nabi Adam alaihi salam dengan ibu Hawa, yaitu Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga tobatnya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Marilah kita belajar senantiasa bertafaqquh fiddin, memperdalam agama ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi salah faham. Karena dengan adanya salah faham itu, maka antara umat satu dengan umat yang lain pasti akan timbul permusuhan, pasti akan timbul perpecahan, dan itu tidak disenangi oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu cita-cita mulia dan suci para pahlawan-pahlawan kita, agar kita senantiasa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dengan cara kita taat kepada Allah, taat kepada Islam, taat kepada Rasul, mencintai umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, berbinika, tapi kita tunggal ika. Mudah-mudahan seluruh warga bumi di NKRI ini Allah senantiasa memberikan kepada mereka pertolongannya, serta pendidikan dan pemeliharaannya dalam rangka kita untuk menjadi penerus-penerus para pahlawan-pahlawan kita, sebagaimana yang Allah firmankan di surat ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 174. Para pahlawan-pahlawan kita, ayah ibunda kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita akan berbahagia apabila kita melanjutkan cita-cita suci dan mulia mereka, yaitu untuk membangun generasi-generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan lembaga pendidikan Islam yang ada di bumi ini, para bapak dan ibu guru, para bapak ibu wali murid, para presiden, para menteri,
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi yang beriman takwa, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang terpimpin, menjadi pembimbing yang terbimbing, yang namanya guru merdeka yang Rabbani. Surat Ali Imran ayat 79. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah ya Allah kepada mereka panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak ya Allah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa yang terindah kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat guru di bumi, dan juga seluruh siswa-siswi kami. Mudah-mudahan para pecinta-pecinta Al-Quran di bumi yang sudah wafat, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2022 miladiah, dan besok kita akan pindah ke tahun yang baru, yaitu 2023 miladiah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa beriman takwa, beriptek yang kokoh, sehingga akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Illa liqa fi amanillah ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.